Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nendra, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap koneksi antar materi pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan dengan membebaskan anak dari ketidaktahuan yang bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif dan psikomotor saja. Misalnya pada saat mereka mengerjakan soal atau mempraktikkan pembelajaran berdasarkan KD saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih pada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini itu tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif dan psikomotor saja, namun juga afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan murid untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh menggunakan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus menggali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.